objektif dari cerita kita. Mungkin emang kelihatannya kayak lucu aja, kayak cuma ngelawak, terus kayak apa sih, complicated banget karena ternyata banyak unravel yang terjadi di cerita kita. Cuma sebetulnya poin dari cerita kita ngangkat tagline dari judul teater kita, which is Sylvester the Musical. Itu tagline-nya adalah From Nowhere to a Home. Jadi kita pengen kasih tahu ke audience bahwa siapapun kita, pasti kita akan punya rumah untuk kita balik. Maupun bukan itu sebuah keluarga yang asli atau keluarga yang mungkin kita ngerasa kayak nggak related, tapi pasti kita semua punya someone yang kita bisa lean on dan pasti bisa menerima kita apapun itu. Jadi kayak we have a home dimanapun kita berada. So yeah, that's some kind of value that we really would like to share untuk audiences actually. Untuk target audiensnya memang kita sesuaiin dengan kebutuhan di teater kita. Karena actually story dari teater kita itu kan komedi romance actually. Jadi kayak ada lucu-lucunya. Jadi kita pengen dapetin lucunya ini bisa sesuai dengan lucunya orang tua. Karena kita pasti bawa keluarga juga, orang tua kita. Tapi juga bisa masuk ke lucu-lucunya anak-anak zaman Gen Z right now or millennials. Jadi ya kita sampai target usia kita mostly ya di remaja sampai around 30s or 40s actually. Oke, kalau untuk kita bisa mencapai semua kebutuhan kita dengan baik, pastinya itu semua dibutuhkan dari internalnya dulu, dari tim kita, baik dari produsernya, terus ke director, terus sampai ke jajaran bawahnya. Nah itu kita pasti akan membuat yang namanya timeline dulu, terus target-target per bulan, even per weeknya itu kita harus achieve apa. Nah di luar dari itu, pasti untuk bisa mendapatkan kebutuhan kita juga dibantu sama dosen-dosen kita di kampus, karena mereka pun juga yang mengampu kita untuk di project teater ini, karena kebetulan project teater kita ini gabungan dari banyak mata kuliah Kak di kampus. Dalam semester 6 ini mereka ini mendapatkan 5 mata kuliah. Sebenarnya ada 6 mata kuliah, tapi untuk mata kuliah projectnya ada 5 mata kuliah. Pertama ini payung besarnya adalah Plan and Production Management, di mana mereka memproduksi sebuah pertunjukan teater dari nol, dari scratch to performance begitu pastinya. Kemudian yang kedua itu adalah mata kuliah Music and Sound, dari penentuan scoring gitu ya, instrumen apa saja yang akan dipakai, itu kita latih mereka. Kemudian yang ketiga adalah Stage Management dan Lighting Technology. Para mahasiswa kita bimbing bagaimana caranya mereka membuat set begitu ya, dari scene 1 sampai dengan scene terakhir begitu. Sampai dengan nanti tim artistik khususnya adalah lighting, di mana mereka memberikan warna-warna gitu ya. Kemudian berikutnya itu adalah mata kuliah costume and makeup. Mereka membuat konsep mulai dari main cast sampai dengan ensemble, itu mereka juga harus tentukan setiap scene-nya, setiap karakternya itu memiliki warna tersendiri gitu ya. Dan yang terakhir adalah community development. Community development ini bagaimana para mahasiswa bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas atau masyarakat di sekitar untuk mendukung proyeknya mereka. Untuk kita sendiri kebetulan kita di jurusan Performing Arts Communication, yang dimana jurusan di kampus kita itu bisa dibilang jurusan paling pertama kali di Indonesia, even di Jakarta itu tahun 2008 muncul jurusan ini. Cuma memang ya along the way jurusan Performing Arts Communication ini mungkin belum yang terkenal itu di Indonesia mungkin, atau bisa dibilang di Jakarta ya Kak. Nah jadi ya kita sebagai anak muda yang sekarang kita udah tinggal di era globalisasi, teknologi semua udah maju, dan kita kebetulan kita love arts, kita suka banget untuk acting, singing, dancing. Jadi ya mungkin kita pengen nyampein pesan bahwa kayak sekarang anak muda ini sudah bisa bebas berekspresi, karena saat ini juga puji Tuhannya dunia teater atau kesenian itu sudah mulai naik-naiknya lagi di Indonesia, even di Jakarta. Jadi kita pengen bisa involve juga untuk bisa memajukan dunia kesenian lewat dari cerita kita. Karakter Donna di sini itu, Donna itu karakter yang agak keibu-ibuan, tapi satu sisi tuh dia tuh campur aduk. Jadi satu sisi
dia memiliki sifat yang anggun, tapi dia juga rempong dan dia juga bersifat sebagai wanita yang materialistik gitu. Jadi dia tuh menikahi suaminya itu demi uang dan dia membuat keluarga palsu lah intinya. Memerankan karakter ini juga aku perlu riset banyak juga dengan bagaimana caranya mendevelop postur keibu-ibuan gitu kan. Tapi satu sisi kita juga harus menjaga sifat keanggunan kita gitu, dan juga satu sisi juga kita harus rempong juga gitu, dan itu suatu hal yang jadi PR banget sih buat aku, karena sebelumnya tuh aku nggak pernah yang istilahnya fokus ke satu karakter aja, tapi ini kombinasi gitu. Jadi nanti buat audiens begitu ya, buat penonton yang menonton pertunjukan ini memang mulai dari lagu begitu ya, kemudian instrumen, ide cerita dan lain sebagainya itu adalah karya original. Dan yang membedakan dengan karya-karya sebelumnya adalah ya bagaimana caranya mereka membuat sebuah pertunjukan dengan karya yang original begitu, tanpa kita mengadopsi atau kita mengambil karya-karya dari orang lain seperti itu. I feel that this project yang selalu LSPR lakuin khususnya di jurusan Performing Arts Communication itu harus terus berlanjut, karena bisa membuat kita dari seorang seniman secara teori kita bisa dapat, dan secara praktikalnya pun kita juga bisa langsung diuji. So I feel that this is very great opportunity untuk kita sebagai mahasiswa seni untuk terus berkembang sih Kak. Karena cerita kita ini pun juga everything made original by our class. Jadi semua dari lagu, cerita, tarian, koreonya itu semua dari kita. That's why kita pengen share what we felt along this journey untuk ke audience, untuk ke diri kita, dan pastinya untuk memperlihatkan bahwa anak-anak muda itu bisa bergerak loh di dunia seni ini, bahwa menjadi seorang seniman itu sebuah profesi sebetulnya. Menjadi seniman itu bisa memajukan bangsa, dan pasti bisa juga involve banyak banget orang-orang yang bisa tertarik sama seni, dan akhirnya kita bisa jadi salah satu generasi-generasi muda yang mungkin menjunjung tinggi kesenian untuk berkembang terus sih di Indonesia ini. Untuk orang-orang yang menyukai seni, jangan takut untuk jadi diri kalian sendiri, dan just let out all your feelings through arts, karena itu cara kalian itu menunjukkan diri kalian sendiri.